Punten. Yo ma bro dan mas Sista. Jadi hari ini gue dapet giliran untuk divaksin. Divaksinnya itu di Istora Senayan. Dan di sini gue diharuskan untuk mempersiapkan berkas. Jadi pertama itu gue disuruh daftar di link, ada linknya tuh ya. Pas udah daftar, hasil pendaftarannya itu harus di print out. Jadi untuk hasil pendaftarannya itu kayak gini nih, kayak gini, ada 5 lembar, dibawa ke Istora Senayan. Dan jangan lupa untuk bawa KTP sama ID card juga, ID card kuli gue. Oke, untuk kalian yang belum pernah divaksin dan penasaran gimana sih divaksin itu, enak atau enggak, sakit atau enggak, ya gue belum tahu dan gue juga belum pernah cari tahu. Oke, jadi kan kemarin gue sempat nge-vlog mengenai proses penyuntikan vaksin ya kan di lengan kiri gue. Dan ketika gue lihat lagi di gambarnya itu nggak, kurang begitu jelas sih. Bukan jelas soal resolusi atau kualitas gambarnya, tapi penjelasan mengenai prosesnya. Daripada gue khawatir nih ya, di antara kalian itu ada yang bertanya-tanya, ini sebenarnya tahap yang dijalanin apa sih? Ini lagi ngapain sih? Jadi saat ini gue mau ngejelasin aja dari tahap ke tahap, dari scene ke scene, atau dari video ke video, mengenai proses yang lagi gue jalanin. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di tempat tujuan dengan selamat, dengan melewati beberapa drama, yaitu gate 1 ditutup, gate 2 ditutup, cari-cari di beberapa gate ditutup juga, dan pada akhirnya finally kita sampai melalui gate 10. Dan tadi pun ada juga drama salah gedung, bukannya ke tempat vaksin malah ke gedung untuk olahraga. Oke. Nah, nggak jelas banget dah. Oke, kita sama-sama nggak tahu nih proses dan prosedurnya kayak gimana, dan sama-sama penasaran juga gimana sih vaksin itu, rasanya gimana sih, sensasinya gimana sih. Oke sih, gue juga penasaran sih. Iya sih ya, ya adalah Mabre dan Sista. Daripada menerka-nerka nggak jelas, mending kita lihat aja gimana proses dan prosedurnya. Ikutin gue.
Nah, ketika gue baru sampai, awalnya itu gue berekspektasi bahwa di sana bakal sepi, karena ya kan namanya juga penyuntikan vaksin yang notabene nggak boleh ada kerumunan atau ya keramaian gitulah. Taunya di sana rame juga ya, rame banget, hampir mirip kayak Samsat, dan di setiap tempat itu kayak banyak calo tilang. Karena gue udah tahu gue harus ngapain, maka dari itu gue nyantai dulu ngadem di luar. Yang gue pikir itu ya kan dikarenakan di form yang udah gue print out itu di sana ada keterangan jam 3 sampai jam setengah 4 atau jam 4 gitu, gue lupa. Makanya gue nyantai dulu ngadem di luar. Dan ternyata antrian itu nggak mandang jam. Antrian itu lu duduk, buru-buru duduk, biar nanti untuk barisan bangku paling depan ketika dia dipanggil untuk vaksinasi, jadi nanti barisan di belakangnya itu maju, per barisan maju gitu. Wah, disitu karena gue gak tahu sih ya, gue terlalu nyantai di luar, ternyata proses dan prosedurnya kayak gitu. Dan ketika gue masuk, alhasil inilah gue jadi barisan paling belakang, dan di depan gue udah banyak ratusan orang. Wah, parah sih. Untuk antriannya gue kira itu benar-benar kondusif gitu ya, tertata, ternyata cukup barbar juga ya. Jadi ketika kita dikasih dapat arahan nih untuk pindah ke kursi yang paling depan, gue nyantai dong. Ya namanya barisan ya kan, harusnya ya siapa yang paling cepat datang, ya dia paling cepat divaksin. Taunya nggak berlaku. Ketika kita dapat arahan untuk pindah ke kursi yang paling depan, orang di belakang gue lari gitu aja nempatin kursi apapun yang kosong random. Karena hasil gue dapat maksudnya hasil gue jadi korbannya, karena gue sambil ngevlog ya kan, vlog handphone pula tanpa stabilizer atau ya peredam gerakan gitu biar nggak shaking. Pas gue lagi ngevlog maju, taunya kursi gue ditempatin sama orang, dan hasil barisan gue yang seharusnya di tempat itu di depan nih, gue mundur ke belakang dari kursi yang kosong. Wah, parah sih. Ya saran dari gue sih, panitia tolong lebih tegas lagi untuk menetapkan aturan dalam berbaris. TPP dipakai. Langsung dikeluarkan. Akhirnya gue udah ngelewatin juga sesi pertama pengecekan berkas, dan di sana gue kurang tahu juga untuk poin apa yang mereka periksa di berkas itu. Awalnya ekspektasi gue tuh kalau gue udah ngelewatin pengecekan poin itu, di depan bakal ketemu tenda-tenda vaksin gitu ya. Itu ekspektasi gue pas gue udah ngelewatin pengecekan berkas. Bang, ternyata perjalanan baru dimulai. Di situ perjalanannya cukup jauh banget,
hampir ngelilingin gedung supaya bisa masuk ke dalam. Luar biasa. Nah, setelah gue udah ngelewatin ini ya, proses ngelilingin gedung itu yang berasa kayak tawaf di Makkah, wah luar biasa. Satu gedung, ini gedung nih, kita baru datang, bukan langsung masuk, dikelilingin juga, dikelilingin dulu tuh. Ya mungkin tujuan mereka itu untuk meminimalisir ini ya, penumpukan orang kali ya, atau kerumunan. Jadi dengan cara dibuat jalan yang panjang. Dan setelah gue udah ngelilingin, finally, alhamdulillah, ketemu juga tuh stand untuk vaksin. Silakan isi dulu 2 di depan. Satu lagi, ya sisanya boleh sebelah sini. Silakan. Ayo maju pegang kursi. Teman-teman panitia, mohon untuk dibantu untuk diarahkan. Bapak Ibu sambil menunggu meja. Silakan Bapak Ibu ke meja registrasi. Mohon isi yang depan terlebih dahulu, sisanya boleh ke belakang. Silakan sampai ke paling belakang. Bapak Ibu yang sudah dipanggil banyak. Boleh Mbak dicek Mbak sampai belakang, masih banyak meja. Nah, itu gambaran di pikiran gue setelah masuk gedung itu ya. Gue pikir tuh benar-benar stand vaksin. Ternyata bukan. Itu stand untuk register atau registrasi, semacam kayak gitulah. Jadi berkas kita itu diperiksa kayak teller gitulah, teller atau customer service, diperiksa dulu di sana sama dia di strapless, entah itu diapain, gue kurang paham juga ya kan. Dari sana barulah gue diarahin ke dalam gedung. Teman-teman panitia yang diarahkan. Sisanya boleh ke belakang apabila satu meja registrasi dulu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, pas gue udah dalam gedung, ini nih baru yang namanya benar-benar tenda untuk vaksin. Wah, dari awal gue udah menerka setiap tahap, setiap apapun itu proses yang dilewatin, gue selalu menerka wah di depan nih tenda vaksin nih, di depan nih. Masih bukan gagal juga. Ketemu tahap berikutnya, wah di depan nih, masih gagal juga. Untuk yang kali ini, finally benar-benar di depan gue tenda vaksin. Di sini ya, baris kedua ya. Aku sudah sama temen. Ya udah, silakan. Silakan. Nah ini nih giliran gue untuk divaksin. Gue udah duduk, udah dapat tempat ya buat vaksinasi. Nah di sana itu ada tahap wawancara. Jadi wawancara itu entah itu tim medis atau relawan, dia itu nanyain, mengajukan beberapa pertanyaan ke kita mengenai ya penyakit kronis atau penyakit bawaan, obat-obat yang lagi kita konsumsi dan sebagainya. Kalian juga bakal lihat nanti di video.
Di sana alhamdulillah dari semua yang dia tanyain gue lewat. Kanannya Pak. Iya. Udah dulu aja. Masnya ibunya ada pernah terkonfirmasi sendiri? Pernah. Bisa selama ini? Masnya pernah kapan? November. Desember. Negatifnya? Maksudnya? Negatifnya sembuhnya? Oh, sembuhnya pokoknya 10 hari setelah itu. Udah 3 bulan lewat persis ya? Iya. Oke, selama ini pernah ada dokter katakan ini sedang menderita penyakit kronik jantung, autoimun, Alhamdulillah nggak ada. liver, Nggak. ginjal, Alhamdulillah nggak ada. epilepsi, diabetes mellitus, hipertensi, tiroid, SLE, rematik. Ada obat rutin yang sedang diminum? Nggak. Ada alergi obat apa? Mungkin disuntik tiba-tiba bekas seluruh badan? Nggak. Ada pernah transfusi darah 3 bulan terakhir? Nggak. Ada vaksin lain sedang dijalani? Nggak. Oke, sip. Setelah selesai dari sesi interview, barulah gue dipersilahkan untuk masuk. Jadi kayak ada bilik atau box gitulah ya, box yang gede. Dalamnya ya kayak box ganti baju atau semacamnya. Nah, dalam situlah penyuntikan vaksin dilaksanakan atau dilakukan. Dan alhamdulillah akhirnya gue udah divaksin juga. Dan ketika di dalam bilik tadi itu gue divaksin di lengan kiri, ya nggak begitu kerasa sakit ya, justru kayak nggak berasa apa-apa ya. Entah mungkin karena jarumnya dimasukin cuma sedikit atau gimana, atau pakai pereda nyeri atau bagaimana, ya gue nggak tahu juga ya. Dan setelah dari vaksin itu gue dapet beberapa informasi dari teman-teman gue yang udah divaksin. Katanya sih ada gejala, yaitu gejalanya entah itu ngantuk nantinya nih ya, entah itu malamnya atau besoknya, ngantuk, sakit badan, terus pusing, mual-mual. Ya semoga aja gue nggak ngalamin semuanya lah ya. Ya, terima kasih. Silakan Kak. Mau kemana baru meja? Sudah ya? Sudah selesai. Ya udah beres ya? Oke, terima kasih. Oke, Mabre dan Mas Sista, alhamdulillah akhirnya proses divaksin sudah selesai, sudah berakhir. Untuk sedikit review apa yang gua rasain tadi pas ketika proses penyuntikan vaksin, nggak berasa apa-apa. Rasanya itu kayak imunisasi aja gitu, jarum kecil disuntikin tadi gue di lengan kiri, nggak berasa. Bener, gue bukannya sombong, bukannya gue songong atau gimana ya, yang beneran Mabre dan Mas Sista bener nggak berasa sama sekali. Berasa mungkin kayak diimunisasi ya, kayak bayi diimunisasi. Awalnya tuh gue berekspektasi bahwa untuk untuk divaksin itu pakai jarum yang gede kayak rapid test yang ngambil darah di sini nih, yang berasa cukup sakit dan lama-lama cukup lemas juga. Dan alhamdulillah ternyata untuk vaksin nggak kayak gitu, dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang ini udah kisaran 20 menit setelah vaksin, alhamdulillah gue belum ngerasain dampak atau efek apapun, dan semoga aja nggak akan ada efek apapun biar gue bisa tetap terus beraktivitas seperti sedia kala. Oke, Mabre dan Mas Sista, terima kasih untuk ngikutin kegiatan gue hari ini di vaksin dari proses awal hingga akhir. Terima kasih untuk kalian, apalagi untuk kalian yang udah nonton sampai selesai tanpa skip.
mantul buat Mapri dan Mas Sista ini. Oke, cukup sekian dari gue, Rehan, dan ini si Neng Ted. Terima kasih, sampai jumpa.